Oke, kita mulai saja ya. Karena waktu durasi belajar kalian pasti akan terus berjalan ya. Oke, Miss Yogi buka ya. Namaskar. Namaskar. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Baik, Baik. Miss. Ada yang sakit? Ya, semua Tidak. sehat ya. Oke, hari ini sepertinya pertama kali ya Miss Yogi mengajar di kelas kalian ya. Jadi hari ini untuk tema 3 itu Miss Yogi yang pegang ya. Sebelumnya kalian diajar oleh Mister siapa? Nama Mister siapa? Mister Sane apa Mister Adi? Mister Adi. Mister Iya, di tema 2 kalian bertemu dengan Mister Adi ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai belajar, silakan persiapkan dulu perlengkapan yang sudah Miss Yogi sampaikan kemarin. Sudah? Alat tulis, buku catatan kalian, serta buku pena 5A. Sudah ready? Sudah ya? Oke. Oke. Sudah. Ya, buku tulis ya, buku tulis saya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi, ada ketua kelasnya di sini? Tidak ada? Atau siapa yang mau bantu Miss Yogi untuk memimpin doa sebelum belajar? Ada yang mau? Tidak ada yang mau? Alin, bisa bantu Miss Yogi, Alin? Bisa? Oke. Please sit down properly. Let's start praying. Come on, Alin. Attention ya. Attention. Once before study, let's pray together. Pray start. Dear God, Dear God, please please bless bless my teacher and my friend, friends so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Oke, thank you Alin. Oke anak-anak, untuk hari ini ya Miss Yogi akan memberikan materi di tema 5 khusus untuk mata pelajaran PKN. Jadi nanti selama Miss Yogi menjelaskan, silakan disimak dengan baik ya. Nanti karena setelah Miss Yogi menjelaskan nanti, kita akan tanya jawab sebentar sebelum nanti akhirnya kalian akan mengikuti sesi latihan soal. Bisa dipahami? Bisa? Oke, good ya. I will share screen to you. Silakan disimak dengan baik. Jelas? Jelas terlihat ya? Jelas? Oke. Oke, kali ini ya kalian akan Miss Yogi pandu dalam belajar PKN ya. Jadi Miss, materi apa ya yang akan kita pelajari di tema 3? Jadi di tema 3 kalian akan belajar tentang bentuk keragaman yang ada di sekitar kalian, serta bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada. Ya, bisa dipahami ya? Itu materi kita hari ini. Oke, kita mulai dulu dari bentuk-bentuk keragaman. Jadi ini sudah kalian pelajari di kelas 4 ya. Miss Yogi akan mengulas sedikit saja. Jadi bentuk keragaman yang ada di lingkungan sekitar kalian, siapa yang masih ingat? Apa saja kira-kira perbedaan apa yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, coba sebutkan apa saja, keberagaman apa?
Ini yang paling bawah gambarnya, keberagaman apa? Keberagaman agama. Good. Kemudian sebelah kiri, ini keragaman apa? Asal daerah, keberagaman suku bangsa, keberagaman ciri fisik. Masih ingat di kelas 4 ya? Ada keberagaman ciri fisik. Kemudian di sebelah kanan kalian ada keberagaman budaya. Ya, termasuk juga ada keragaman jenis kelamin, keberagaman ras. Banyak ya, ada keberagaman di lingkungan sekitar. Jadi tanpa kalian sadari, banyak ada keberagaman, namun kalian tidak pernah mempermasalahkan keberagaman yang ada. Ya, oke. Jadi, selama kalian hidup dalam keberagaman ya, tadi kalian sudah menyinggung sedikit bentuk-bentuk keberagaman yang ada, tanpa kalian sadari, kalian telah melakukan proses ini. Proses apa namanya? Interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Miss, interaksi sosial itu yang seperti apa ya? Nah, kalian berkomunikasi, kalian saling tolong-menolong, kalian saling toleransi, bermain bersama, itu namanya interaksi sosial, ya. Interaksi atau hubungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Kalian makhluk sosial atau makhluk individu? Makhluk sosial. Di sini kalian termasuk makhluk sosial karena kalian membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi, ya. Nah, salah satu contoh wujud interaksi sosial apa, anak-anak? Ini apa? Kerjasama. Good. Salah satu bentuk interaksi sosial atau wujudnya adalah kerjasama. Lalu, kerjasama sudah kalian pelajari di kelas 4 juga. Contoh kerjasama itu seperti apa? Ada yang tahu? Contoh gotong royong. Iya, bagus. Gotong royong membersihkan lingkungan. Iya, gotong royong membersihkan lingkungan. Kalau Miss Yogi jawab piket kelas bersama, termasuk kerjasama kah? Termasuk. Iya, good job. Kerjasama salah satu contohnya adalah piket kelas. Iya, gotong royong, kerja bakti. Kemudian kalau Miss Yogi bilang kerja kelompok, masuk nggak dia ke kerjasama? Masuk. Kalau diskusi kelompok? Diskusi kelompok masuk enggak? Masuk. Iya, good. Jadi kalian sudah ingat ya. Jadi hanya mengingat kembali materi kalian di kelas 4 ya. Oke, next. Jadi, setelah kalian mengetahui kerjasama dan juga contoh-contohnya, lalu apa sih manfaat dari kerjasama? Oke, yang pertama, manfaat dari kalian melakukan kerjasama, yaitu yang pertama, dapat menjadi alat pemersatu budaya yang beragam. Jadi kalian punya budaya yang banyak, yang beragam. Dengan kerjasama, kalian menggunakan kerjasama sebagai alat pemersatu budaya atau alat pemersatu bangsa. Ya. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang ketiga, dapat menghemat apa? Menghemat waktu. Kemudian yang terakhir, ketika kalian berdiskusi ya atau kerja kelompok, kalian dapat bertukar pikiran. Ya, itu manfaat kerjasama. Oke, kita ulangi lagi. Yang pertama apa? Dapat menjadi alat pemersatu budaya yang beragam. Oke, yang kedua.
Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ya, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga, Dapat menghemat waktu. ya, dapat menghemat waktu karena sudah dikerjakan dengan banyak orang ya. Kemudian yang keempat, Dapat bertukar pikiran saat dapat bertukar pikiran saat diskusi atau kerja kelompok. Nah, dengan kerjasama, kalian sudah membantu mewujudkan atau menciptakan kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang bagaimana? Harmonis. Harmonis itu artinya rukun ya anak-anak ya. Tidak ada perselisihan, selalu ada sikap toleransi. Nah, dengan begitu, ingat kembali ya dengan semboyan bangsa kita. Apa semboyan bangsa kita anak-anak? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika, yang artinya, ada yang masih ingat arti Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ingat ya, itu artinya. Kalau semboyannya Bineka Tunggal Ika. Kalau artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, jangan salah menjawab nanti. Kalau semboyannya ditanya berarti Bineka Tunggal Ika ya. Oke, next. Nah, kita akan berbicara tentang salah satu bentuk keragaman yang biasa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keragaman adat istiadat. Pernah mendengar keragaman adat istiadat? Pernah ya. Jadi, Miss, apa sih adat istiadat itu? Saya sering dengar, Miss, tapi saya nggak tahu artinya. Oke, artinya adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Itulah mengapa setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Karena perilaku masyarakat tersebut yang akan menjadi ciri khas suatu daerah. Itulah nantinya yang kita sebut dengan adat istiadat. Ya, tahan ya. Nah, kemudian adat istiadat itu dibedakan menjadi dua. Jadi berapa? Iya, jadi dua. Adat istiadat tertulis dan juga adat istiadat tidak tertulis. Oke, apa saja jenis-jenis adat istiadat? Ada dua, dibedakan menjadi dua. Apa saja? Adat istiadat tertulis. Adat istiadat tertulis, adat istiadat tidak tertulis. Iya, ada dua ya. Adat istiadat tertulis. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Adat istiadat tertulis. Bentuknya atau contohnya adat istiadat tertulis itu adalah peraturan. Kemudian dokumen. Dokumen itu seperti surat-surat ya. Itu yang tertulis. Kalau yang tidak tertulis berarti tidak ada ini ya, tidak ada tulisan ya, tidak ada kertas atau tidak ada bahan yang digunakan untuk menulis. Jadi itu adat istiadat tidak tertulis ya. Itu berupa cerita rakyat, tarian daerah dan upacara adat. Ingat ya, ada tiga yang tidak tertulis ya. Cerita rakyat, tarian daerah, upacara adat. Lalu, Miss Yogi mau tanya, Miss, katanya cerita rakyat itu adat istiadat tidak tertulis. Tapi, kok sekarang ada buku cerita rakyat, Miss? Ada yang bisa membantu Miss Yogi menjawab? Ada yang bisa bantu Miss Yogi menjawab? Tidak bisa. Oke, cerita rakyat sebenarnya adalah cerita yang beredar di kalangan masyarakat dari mulut ke mulut. Ya, nah agar tidak punah atau tidak dilanjutkan lagi oleh generasi berikutnya, oleh karena itu seseorang
ingin mengabadikan cerita rakyat dalam bentuk tulisan. Maka dari itu kalian bisa membaca berbagai cerita rakyat Nusantara dalam buku-buku hasil tinggalan cerita. Itulah sekarang kalian bisa membaca buku cerita rakyat. Kalau dulu tidak ada bukunya sayang, makanya disebut dengan adat istiadat tidak tertulis. Ya, saya paham ya? Nah, sekarang kita cari tahu contoh adat istiadat itu apa saja. Oke, Miss Yogi sajikan 4 ya. Contoh adat istiadat Nusantara. The first one, paling atas. Tradisi lompat batu. Itu ada batu yang bersusun ya, bersusun tinggi. Kemudian hanya diikuti oleh kaum laki-laki di Pulau Nias, Sumatera Utara. Ya, jadi barang siapa anak laki-laki yang bisa melompati batu tersebut, dia dinyatakan telah dewasa. Ya, jadi itu ada tradisi lompat batu. Jadi untuk menentukan apakah seorang anak laki-laki sudah dewasa atau belum, ya. Kemudian di sebelah kanan, nah itu ada pantai ya, itu namanya tradisi tabui. Dari mana tradisi tersebut? Sumatera Barat. Iya, tradisi tabui itu berasal dari Sumatera Barat, yang mana tradisi tabui itu membawa usung-usungan anak-anak. Tuh, lihat kan? Yang ada warna putih-putihnya itu bawa usungan dan dihanyutkan di laut. Ya, itu tradisi tabui. Kemudian paling bawah, sebelah kiri, paling bawah, ada tradisi ngaben ya. Ini nggak asing lagi anak-anak ya. Tradisi ngaben itu berasal dari daerah kita, yaitu Bali ya. Itu nanti akan dibakar. Kalau di Bali namanya manuseyadnya ya, dibakar itu nanti. Nah, yang terakhir adalah tradisi dugderan. Dugderan itu dari mana? Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sama ya, ini seperti festival anak-anak. Festival dugderan. Dia membawa banyak usung-usungan di sana. Ya, nanti itu diarak keliling daerah. Ya, seperti festival dia ya. Kalau kita PKB, masih ingat ya Pesta Kesenian Bali ya? Ada pawainya ya. Tradisi dugderan seperti itu juga. Ya. Kemudian, sekarang kalian sudah mengetahui salah satu contoh keragaman budaya kita, yaitu adat istiadat. Lalu Miss Yogi mau ajak anak-anak mencari tahu, manfaat keragaman budaya kita apa? Oke, the first one. Ini, manfaat. Sekarang kalian sudah tahu kebudayaan kita, salah satunya ya, yang tadi yaitu adat istiadat. Kemudian, manfaat keragaman budaya apa sih, Miss? Yang pertama, apa yang pertama? Menumbuhkan sifat nasionalisme. Good. Menumbuhkan sifat nasionalisme. Anak-anak tahu apa itu nasionalisme? Sifat nasionalisme yang seperti apa? Sifat nasionalisme itu adalah cinta tanah air kalian. Ya, jadi kalian menghargai, menjunjung tinggi negara kalian, menjaga nama baik negara kalian. Ya, itu nasionalisme. Kemudian yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Ya, jadi budaya yang kita miliki merupakan ciri khas negara kita atau bangsa kita di negara yang lain. Oh, Bali terkenal dengan tariannya ya yang bagus. Nah, itu identitas bangsa kita. Ya, di dunia internasional sehingga mereka mau datang ke Indonesia. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Dengan berbagai keberagaman budaya, itu akan memperkaya kebudayaan negara kita. Itulah mengapa budaya digunakan untuk pemersatu bangsa. Ya, jadi ciri khas negara kita ya. Kemudian yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Seperti tadi, misalnya tari legong. Sudah terkenal ya di dunia internasional, itu ikon pariwisata Bali. Ya,
lebih luasnya adalah Indonesia. Oh, tari legong itu berasal dari Indonesia. Saya ingin menyaksikannya. Saya ingin pergi ke Indonesia. Itu para turis-turis asing ya. Dan yang kelima, memupuk sikap toleransi. Itu ada 5 keberagaman budaya. Oke, kita ulang ya. Yang pertama apa manfaatnya? Menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang kedua? Sebagai identitas di dunia internasional. Oke, yang ketiga? Alat pemersatu bangsa. Yang keempat? Sebagai Oke, dan yang terakhir? memupuk sikap toleransi. Oke, itu ada 5 ya, keragaman budaya, menumbuhkan sikap nasionalisme kita sebagai identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata, dan juga dapat memupuk sikap toleransi. Itu dia ya, kenapa kalian menggunakan keragaman budaya. Jadi materi kita hanya segitu dulu hari ini anak-anak. Jadi dari sekian penjelasan Miss Yogi, ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang kurang jelas? Atau sudah jelas semua? Sudah. Oke. Kalau misalnya kita tanya jawab, kira-kira anak-anak bisa menjawab enggak? Pertanyaan dari Miss Yogi. Bisa, yakin? Oke, kita kembali ke slide paling awal ya. Kita kembali ke slide awal atau I will stop share screen ya. Oke. Semuanya unmute dulu sayang. Miss Yogi mau kita tanya jawab dulu deh. Mau tahu seberapa ya anak Miss Yogi paham atau menyimak penjelasan Miss Yogi tadi? Miss, saya mau ke toilet. Iya, Tita. Silakan, sayang. Oke. Sekarang Miss Yogi mau bertanya sama Rate. Rate nggak dengar ya? Dian dengar suara Miss? Dengar suara Miss, Dian? Oh, hilang ya. Kemudian Tania, dengar suara Miss, Tania? Tania. Ya, oke. Tania, coba sebutkan contoh bentuk ya, bentuk interaksi sosial dalam keberagaman. Bentuknya apa tadi, Tania? Kerjasama. Iya, good. Bentuknya adalah kerjasama. Ya, oke. I think I would like to mute all sebentar ya. Oke, tadi Tania sudah menjawab ya sayang ya. Salah satu bentuk interaksi sosial dalam keberagaman yaitu kerjasama. Miss Yogi mau tahu, Mang Tri, please unmute Mang Tri. Miss Yogi mau tanya sama Mang Tri, contoh kerjasama apa sayang? Mang Tri masih ingat? Ya, piket kelas. Oke, good. Yang lain? Gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Iya, gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Ada lagi? Kerjasama. Kerja bakti. Kerja bakti, ya. Kerja kelompok, diskusi kelompok. Itu semua kerjasama ya, Mang Tri ya. Thank you. Kemudian, setelah kalian mengetahui contohnya, apa saja manfaatnya? Siapa yang bisa? Gus Maha bisa bantu Miss Yogi, Gus Maha? Apa benefitnya kalau kita melakukan kerjasama? Gus Maha ingat? Pekerjaan lebih ringan. Iya, good. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat.
Selesai. Iya, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Ada lagi, Gus Maha? Dapat menghemat waktu. Good, dapat menghemat waktu. Lagi? Ayo, ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Thank you Gus Maha ya, sudah bisa menyebutkan. Ada lagi yang lain yang bisa? Lupa. Lupa ya? Oke. Miss Yogi share lagi. Nah, ini. Yang pertama, dapat menjadi alat pemersatu budaya yang beragam. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Tadi Gus Maha sudah jawab. Dapat menghemat waktu. Sudah dijawab Gus Maha tadi. Dan yang terakhir adalah dapat bertukar pikiran saat diskusi atau kerja kelompok. Ya, oke ya. Diingat ya anak-anak ya. Kemudian, kemudian keragaman budaya. Keragaman budaya itu kita ambil adat istiadat. Keragaman budaya manfaatnya dulu. Apa manfaat keragaman budaya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oh ya, siapa namanya sayang? Siapa namanya? Maaf sayang, enggak masuk suaranya. Enggak masuk suaranya. Siapa sayang? Geis. Oh, siapa? Geis. Ya, manfaat keragaman budaya apa sayang? Satu saja boleh. Menumbuhkan sifat nasionalisme. Oke, good. Menumbuhkan sikap atau sifat nasionalisme. Ada lagi yang lain, guys? Alat pemersatu bangsa. Oke, good. Alat pemersatu bangsa. Lagi? Memupuk sifat toleransi. Iya, memupuk sifat toleransi. Yang keempat? Sebagai ikon pariwisata. Ya. Ada lagi yang lain? Enggak cukup. Yang lain lupa, anak yang lain lupa. Oke, Miss Yogi share screen kalau yang lain lupa. Nah, ini dia. Satu lagi ya. Sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Itu yang masih kurang ya. Thank you, Geis. Kemudian, adat istiadat dibedakan menjadi dua. Siapa yang tahu? Adat istiadat dibedakan menjadi dua. Jun, please unmute yourself, Jun. Ya, oke. Jun, adat istiadat dibedakan menjadi dua, nak. Apa saja? Agama? No, adat istiadat dibedakan menjadi dua. Dikategorikan dulu, sayang. Dikategorikan. Adat istiadat tertulis. Yang pertama, yang pertama adat istiadat tertulis. Yang kedua apa, Jun? Adat istiadat tidak tertulis. Ya, betul. Ingat ya, Jun ya. Adat istiadat dibedakan menjadi dua, yaitu adat istiadat tertulis dan tidak tertulis. Kalau adat istiadat tertulis, itu contohnya apa? Mas, help me. Please unmute yourself. Ya, Mas. Contoh adat istiadat tertulis apa, sayang? Mas ingat? Suaranya nggak kedengaran. Halo? Mas dengar suara Miss? Oh, gangguan sepertinya ya. Oke, coba ke ini siapa namanya? Siapa namanya sayang? Miss Yogi sudah ajukan unmute.
Ya, siapa namanya sayang? Satya. Oh, Satya, Satya. iya. Apa contohnya Satya? Adat istiadat tertulis. Keagamaan. No, peraturan. Satu lagi apa Satya? Ini saya ingat sebenarnya, ingat tapi lupa. Peraturan dan dokumen ya. Peraturan dan dokumen itu contoh dari adat istiadat tertulis. Pokoknya ada kertas, ada tulisan. Berarti dokumen, ada peraturan ya. Kalau yang tidak tertulis apa? Lunar. Come on Lunar. Tidak tertulis apa sayang? Cerita rakyat. Oke. Apa lagi tuh? Upacara. Upacara adat sama tarian Daerah. Iya, ada tarian daerah, upacara adat, apalagi satu yang tadi cerita rakyat. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi kalian sudah tahu apa adat istiadat kali ini. Kemudian Miss Yogi tanya, upacara atau tradisi tabuik itu berasal dari daerah mana? Provinsi apa? Siapa yang masih ingat? Tabuik. Oke, Geis. Sumatera Barat. Oke, good. Tabuik itu berasal dari Sumatera Barat. Kemudian, kalau dugderan, tradisi dugderan, yang kayak festival itu. Yang lain, selain Geis, selain Geis. Ayo, yang lain. Jawa Timur. Jawa Timur, no. Dugderan. Dian. Jawa Tengah. Jawa Tengah Semarang. Oke, good. Thank you. Kemudian apa lagi ya? Lompat batu Fahombo. Nah, lompat batu Fahombo dari mana? Manu, ingat Manu? Lompat batu Fahombo dari mana? Dari Nias, Miss. Iya, Nias. Good. Sumatera Utara. Ya, diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi itu materi kita hari ini. Nah, ini durasi Zoom-nya itu tinggal 3 menit lagi ya. Tapi nanti kalau misalnya Zoom-nya mati ya, langsung bled ya, end sendiri, kalian masuk lagi ya di ID, link, dan password yang sama. Oke? Kalau nanti Zoom-nya mati, silakan masuk ulang lagi. Miss Yogi tunggu, ya. Oke, paham ya? Kalau kalian paham, acungkan jempol. Oke. Nah, kalau semuanya sudah memahami materinya, oke, waktunya kita latihan soal, ya. Latihan soal, silakan disiapkan alat tulisnya dulu. Kemudian, nah, Tulis, Miss. No. Ini ada di exercise-nya. Silakan dilihat. Jadi kalian ambil buku pena kalian. Kita cari tema 3 ya. Lalu buka halaman 192. 192 ya, paling akhir ya, PKN-nya paling akhir. Nah, coba sekarang dijawab dulu. Ya, boleh buat di penanya langsung boleh. Kalau misalnya sudah kecoret karena pakai buku kakak, boleh buat di buku tulisnya, ya. Ingat ya, kalau buat di buku tulis, ingat isi buku pena halaman sekian, gitu biar nggak lupa nanti, ya. Ayo, silakan dulu dikerjakan mandiri. 5A, Miss. Ya, 5A sayang, masih 5A. 5A halaman 192. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh di kolom chat ya. Boleh di kolom chat, karena Miss Yogi lagi share screen. Tidak bisa lihat ini kalian.
Adat istiadat.